Pensil ajaib. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Hawkins. Dan di Hawkins hiduplah seorang seniman hebat bernama Lucas. Lucas sangat pandai dalam pekerjaannya sehingga orang-orang mengira bahwa lukisannya adalah benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia membawa kanvasnya kemana-mana, lalu secara acak memilih tempat dan membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan, dan potret manusia, dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, ia mulai berjual untuk mendapatkan pekerjaan. Sungai tempat Lucas biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Lucas menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya yang berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Hahaha, kadang aku mengira kau bisa mendengarku. Tapi Lucas tidak tahu bahwa ada seseorang di atas pohon yang menyukai gambarnya. Dia adalah Enola sang peri. Pohon itu adalah rumah bagi Enola. Dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau lebat yang membuat dia tetap sejuk dan aman. Kuharap kau bisa mendengarkan aku dan membantuku, kau tahu? Tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang. Aku bisa saja pindah ke kota lain. Tapi disinilah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukannya sekarang. Yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis. Dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku, sepertinya aku harus pindah ke kota lain. Setelah Lucas pergi, Enola tampak sedih. Aku tidak ingin dia pergi. Aku menyukai lukisannya. Dia adalah pria baik dan juga jujur. Bagaimana aku bisa membuat semua orang membeli lukisannya ya? Tunggu, itu bukan masalah yang sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa membuat semua orang membeli lukisannya. Tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Enola pun langsung masuk ke rumahnya. Lalu ia mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam. Dan keesokan harinya, Enola pun siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil mengkilat dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Ini akan membantu Lucas. Sore itu ketika Lucas ingin melukis pohon kesukaannya, di situ di atas batu ia melihat ada sebuah pensil. Wow, sangat mengkilat. Ini adalah pensil terindah yang pernah kulihat di sepanjang hidupku. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli pasti akan datang untuk mencarinya. Lucas pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Lucas pergi ke pohon itu lebih cepat dari biasanya. Diam-diam ia berharap melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Dia masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Artinya ini bukan milik siapapun. Aku sudah mendengar cerita tentang hutan ini. Sepertinya itu benar. Mungkin ada keajaiban di sini. Lucas mengambil pensil dan memeriksanya. Kemudian Lucas mengambil kertasnya dan menggambar daun yang sangat indah. Pensil ini luar biasa. Gambarku tidak pernah terlihat begitu indah. Oh, tunggu. Apa yang terjadi? Daun itu mulai hidup.
Dan dalam waktu singkat ada sehelai daun sungguhan di atas kertas. Hah? Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati Lukas mengambil daun itu dan menyingkirkannya. Untuk mengujinya sekali lagi, ia pun menggambar apel. Setelah ia selesai membuat sketsa, apel itu pun menjadi nyata. Oh tidak, ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Lukas tidak mengenal batas. Ia melompat gembira lalu bergegas ke rumahnya. Enola melihatnya dan senang hati membantu teman yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Lukas untuk menggunakan pensil dengan bijak. Ketika Lukas pulang, dia memasang kanvasnya dan menggambar apa saja yang dia butuhkan dan yang ia inginkan. Pertama, dia menggambar hidangan lezat. Dengan tergesa-gesa alih-alih menggambar mangga yang tepat, ia malah menggambar sebuah lingkaran. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia mencoret-coretnya dan mencoba menggambar lagi. Karena dia terlalu bersemangat, dia malah menggambar bulatan yang sangat kasar. Dan lagi tidak ada yang terjadi. Akhirnya, menenangkan sarafnya, Lukas mulai menggambar sketsa lagi. Kali ini, ia menggambar dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati. Segera, mangga itu pun muncul. Jadi pensil ini hanya akan memberiku hal-hal yang aku buat dengan hati-hati dan sempurna di kanvas ini. Yang Lukas tidak tahu, pensil itu dibuat khusus untuk dirinya dan dirinya sendiri. Tak seorang pun bisa membuat sketsa sempurna Lukas. Enola tahu ini. Jadi dia membuat pensil sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mencurinya dari Lukas dan menyalahgunakannya. Dia juga ingin Lukas selalu tenang ketika menggunakan pensil. Dia tahu betapa pentingnya tidak pernah kehilangan ketenangan kita dalam situasi apapun. Sekali lagi, Lukas tahu cara menggunakan pensil itu. Tidak ada yang menghentikannya. Dia menggambar semua yang selalu dia impikan. Makanan lezat, tanaman, pakaian, dan barang antik untuk rumahnya. Dia menggunakan catnya untuk mewarnai sketsa dan menggambar bunga segar setiap hari. Lukas sangat bahagia dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman.